Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farzana Munawaroh dengan NIM A1D119055, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Jambi. Kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi di sekolah dasar. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi pada abad ke-21. Materi pertama yang akan kita bahas adalah konsep dasar dimensi belajar. Namun ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu dimensi. Dimensi adalah takaran. Jadi, kita akan membahas takaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi. Yang pertama adalah belajar sebagai sebuah tujuan. Biasanya, orang-orang yang menjadikan belajar sebagai sebuah tujuan tidak memperdulikan proses. Contohnya, ia ingin belajar agar menjadi kaya raya. Yang kedua adalah belajar sebagai sebuah alat, seperti untuk mendapatkan ijazah yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan. Yang ketiga adalah belajar sebagai sebuah produk. Sama halnya dengan belajar sebagai sebuah tujuan, produk yang ingin dia capai seperti ijazah atau IPK yang bagus. Yang keempat adalah belajar sebagai sebuah proses. Biasanya, orang-orang yang belajar sebagai sebuah proses pasti akan menghargai proses dan menikmati hasil akhirnya apapun yang ia dapatkan, meskipun hasil tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Selanjutnya adalah belajar sebagai proses. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat siswa menjadi nyaman berada di kelas dan akan membuat siswa selalu menanti-nantikan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Kemudian, terbiasa dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang di dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, dan mengomunikasikan. Yang ketiga adalah murid cerdas. Kemudian, dimensi belajar sebagai proses. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perspektif positif. Sikap dapat mempengaruhi belajar secara positif. Proses belajar dapat membuatnya menjadi sangat mudah atau bahkan menjadikannya sangat sulit. Yang kedua adalah memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Aspek-aspek belajar melibatkan pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat lebih dalam dan analitis. Yang ketiga, mengembangkan sikap positif. Cara membantu siswa adalah dengan menumbuhkan sikap kebiasaan berpikir positif. Yang keempat adalah belajar secara bermakna. Pada umumnya, kita belajar dengan baik jika pelajaran yang kita pelajari diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Keberadaan tujuan umum akan dicapai dengan cara umum di mana kita menggunakan pengetahuan itu secara bermakna. Yang kelima adalah memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Selanjutnya, belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan kemampuan. Belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada atau given dan pengetahuan baru atau new dalam membangun makna secara personal. Given atau informasi yang sudah ada diproses kembali menjadi pengetahuan yang baru. Guru mempunyai kemampuan advance material. Yang pertama adalah menarik, yang kedua menyenangkan, yang ketiga inspiratif, dan yang terakhir adalah motivasi. Materi selanjutnya adalah belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Terdapat dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah iklim akademik atau belajar, yang kedua tugas-tugas yang efektif.
Sedangkan faktor internalnya adalah yang pertama, siswa merasa diterima oleh guru dan juga teman sekelasnya, serta merasa nyaman dengan suasana fisik kelas. Belajar sebagai sarana menghaluskan pengetahuan. Yang pertama adalah comparing, atau identifikasi dan artikulasi benda-benda yang mirip atau berbeda. Yang kedua adalah classifying. Classifying merupakan pengelompokan jenis-jenis benda ke dalam kategori berdasarkan atribut dasarnya. Yang kedua adalah inducing. Inducing merupakan pendugaan prinsip-prinsip atau generalisasi yang belum diketahui dari observasi atau analisis. Yang keempat adalah analyzing error. Analyzing error merupakan identifikasi kesalahan di dalam pikiran sendiri atau orang lain. Selanjutnya adalah constructing support. Constructing support merupakan pengkonstruksian sistem dukungan kebenaran atau bukti untuk suatu pernyataan yang tegas. Kemudian adalah abstracting. Abstracting adalah identifikasi dan artikulasi tema penting atau pola umum dari suatu informasi. Yang terakhir adalah analyzing personal. Analyzing personal adalah identifikasi dan artikulasi perspektif personal tentang berbagai macam isi. Mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Yang pertama adalah critical thinking and learning, yaitu cermat, cerdas, dan juga bisa mengendalikan diri. Yang kedua adalah creative thinking atau berpikir kreatif, yaitu seseorang yang memiliki semangat tinggi, percaya diri, teguh, dan dapat menciptakan hal-hal yang baru. Yang selanjutnya adalah self-regulate thinking and learning, yaitu kebiasaan mengetahui apa yang ada di pikirannya, kemudian collaboration, communication, dan cultural sensitive. Selanjutnya adalah belajar secara bermakna. Yang pertama adalah making decision atau proses menjawab pertanyaan. Yang kedua do investigation. Yang ketiga experimental inquiry, yaitu proses memperoleh jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya adalah problem solving atau menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir adalah choose invention atau proses menciptakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir adalah 3 elemen penting pembelajaran modern. Yang pertama adalah kompetensi abad 21. Hal ini adalah hal yang harus dimiliki manusia pada abad ke-21. Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua adalah creativity thinking, yang ketiga communication, yang keempat collaboration, dan yang terakhir adalah kemampuan peka terhadap budaya. Yang kedua adalah TPCK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Yang terakhir adalah HOTS atau High Order Thinking of Skill. Sekian materi kita mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi pada abad ke-21. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman untuk mengetahui tentang pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi pada abad ke-21. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.